Progress. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait ujian tengah semester pada mata kuliah Sistem Pakar, di mana pada mata kuliah ini diampu oleh Ibu Cian Ramadhana Hasoltin, Eskom Mkom, dikerjakan oleh saya sendiri Dani Hamdani dan rekan saya Anggi Rahmat Ginanjar. Kami merupakan mahasiswa PJJ Informatika tahun akademik 2023 pada mata kuliah Sistem Pakar ini. Oke, next. Pada ujian tengah semester kali ini kami diberikan tugas diminta untuk melakukan analisa terkait jurnal ya pada studi kasus yang terlampir dari lembar pertanyaan. Oke, lanjut. Di mana jurnal yang kami terima yaitu mengenai judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gangguan Tidur dengan metode forward chaining berbasis web, studi kasus UPTD Puskesmas Telaga Dewa, Kota Bengkulu. Di mana jurnal ini dibuat oleh Ahmad Evaldo, Yupianti, dan Ila Yatideti. Mereka merupakan mahasiswa prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas BH Sen Bengkulu. Oke, selanjutnya. Baik, untuk slide ini akan dilanjut oleh rekan kami, Kang Anggi Rahmat Ginanjar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Kang Dani. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Sistem Pakar atau identifikasi penyakit gangguan tidur. Pada slide kali ini, di sini kita akan membahas ya tentang permasalahan ya. Kenapa kita membuat atau sistem Pakar ini dibuat untuk mengidentifikasi penyakit gangguan tidur. Nah, kebutuhan hidup manusia untuk manusia memaksa untuk bekerja mencukupi kehidupan baik, saya ulangi. Kebutuhan hidup memaksa manusia bekerja untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Banyak waktu yang dihabiskan untuk bekerja menuntut manusia beristirahat untuk memulihkan kondisi fisiknya. Nah, kebutuhan tidur setiap orang ini berbeda-beda. Jadi banyak orang yang tidur panjang yang memerlukan waktu tidur 9 hingga 10 jam pada setiap malam harinya. Sedangkan ada juga gitu ya yang penidur pendek di mana hanya membutuhkan tidur kurang dari 6 jam setiap malam. Dari hal tersebut, maka dirancanglah sistem Pakar ini untuk membantu mendiagnosis atau mendiagnosa penyakit gangguan tidur menggunakan metode forward chaining berbasis web. Nah, berikutnya kita akan masuk ke definisi sistem Pakar ya. Sistem Pakar sendiri adalah suatu program komputer ya yang memperlihatkan derajat keahlian dalam memecahkan masalah di bidang tertentu. Kemudian sistem Pakar dalam memecahkan suatu masalah diperoleh dengan cara mempresentasikan pengetahuan seseorang atau beberapa orang pakar dalam format tertentu dan menyimpan dalam basis data pengetahuan. Jadi sistem Pakar berbasis kaidah atau rule-based expert system ini adalah sistem Pakar yang menggunakan kaidah atau rules untuk mempresentasikan pengetahuan di dalam basis pengetahuannya. Kemudian di sini menurut Turban menjelaskan bahwa sistem Pakar adalah sebuah program yang mengkomputerisasikan laporan laporan yang mencoba untuk menirukan proses pemikiran dan pengetahuan dari pakar-pakar dalam menyelesaikan permasalahan.
Sedangkan menurut Giarotano dan Riley menjelaskan bahwa sistem pakar adalah salah satu cabang kecerdasan buatan yang menggunakan pengetahuan khusus yang dimiliki oleh seorang ahli untuk menyelesaikan masalah tertentu. Kemudian menurut Ajis, komponen-komponen sistem pakar ini terdiri dari basis pengetahuan, kemudian basis data, mesin inferensi antarmuka pemakai ya atau user interface, kemudian implementasi kecerdasan sistem pakar. Sang pakar ini berbasis kode program komputer atau code based skill implementation menggunakan teknik-teknik tertentu. Nah, di sini merupakan arsitektur dari sistem pakar ya. Ini ada bagian lingkungan konsultasi ya, kemudian di sebelah kanan adalah lingkungan pengembangannya. Berikutnya kita akan masuk ke definisi metode forward chaining. Jadi menurut Hartati S. dan Iswanti, bahwa metode forward chaining adalah suatu metode pengambilan keputusan yang umum digunakan dalam sistem pakar. Nah, proses pencarian dengan metode forward chaining ini berangkat dari kiri ke kanan, yaitu dari premis menuju kepada kesimpulan akhir. Nah, metode ini sering disebut dengan data driven, yaitu pencarian yang dikendalikan oleh data yang diberikan. Kemudian berikutnya aktivitas sistem ini dilakukan berdasarkan siklus menginalberaksi ya. Jadi pertama-tama sistem mencari semua aturan yang kondisinya terdapat di memori kerja, kemudian memilih salah satunya dan menjalankan aksi yang bersesuaian dengan aturan tersebut. Nah, untuk berikutnya metode penelitian. Nah, untuk metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah dengan pengembangan menggunakan metode waterfall. Nah, berikut adalah tahapan metode waterfall. Jadi mulai dari requirement, analysis, and definition ya. Jadi mulai dari kita melakukan analisa ya kebutuhan, kemudian mendefinisikan, kemudian berikutnya kita masuk ke sistem desain ya dan rancangan atau desain software. Kemudian berikutnya masuk ke implementation and unit testing, kemudian masuk ke integration and system testing, dan yang terakhir adalah operation and maintenance. Ini masuknya balik lagi ke requirement and analysis and definition. Berikutnya untuk metode pengumpulan data. Nah, untuk metode pengumpulan data yang digunakan, ini dibutuhkan untuk memperoleh data yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas. Nah, adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, observasi ya, atau melakukan observasi untuk mengumpulkan data yang dilakukan melalui penelitian, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti. Kemudian yang berikutnya, melakukan wawancara ya, jadi dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas gitu ya dalam penelitian ini dengan pakar ya yang ahli di bidang ini, yaitu Dr. Evi Suharti. Nah, untuk analisis sistem aktualnya, di sini pemanfaatan sistem pakar pada bidang kesehatan ini digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Namun masalah dalam dunia medis adanya keseimbangan antara pasien dan dokter ya. Ini untuk tabelnya, basis pengetahuan jenis penyakitnya di sini sudah disediakan. Kemudian untuk basis pengetahuan gejalanya dan basis pengetahuan solusinya. Oke. Baik, berikutnya kita akan masuk ke DFD atau Data Flow Diagram. Nah, untuk slide kali ini akan dipresentasikan oleh rekan saya, Denny Hamdani. Silakan Pak Denny. Terima kasih Pak Anggi. Baik, saya izin melanjutkan untuk aplikasi yang terkait diagnosa penyakit tidur ini. Di sini ada diagram konteks mengenai penjelasan dari DFD, di mana di DFD atau data flow diagram
sendiri digunakan untuk menggambarkan proses-proses yang terjadi pada sistem pakar mendiagnosa penyakit gangguan tidur. Saya jelaskan terkait diagram konteksnya, di mana di sini ada pengguna. Ini pengguna sendiri nanti menginputkan data gejala-gejala dari pasien tersebut ya, kemudian nanti diolah melewati suatu sistem pakar yang sudah dirancang dengan kode-kode rule tertentu, yang dimana data sistem pakar sendiri ini nantinya terdapat data pakar mengenai data gejala, data penyakit, data solusi, data rule yang sudah dijelaskan di analisa sistem aktual ya, mulai dari pengetahuan jenis penyakitnya, kemudian basis pengetahuan gejalanya dan basis pengetahuan dari solusinya. Kemudian di sini pun ada rule ya yang di mana dari data-data tersebut bisa menghasilkan suatu hasil diagnosa yang kembali lagi nanti dari pengguna tersebut akan menghasilkan rekomendasi dari data yang sudah diinputkan. Oke, next. Kemudian di FD selanjutnya pada di FD level 0 sendiri di sini bagaimana sih aplikasi itu berjalan, melakukan login dulu ya dari admin, memverifikasi data kevalidan dari admin dalam menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian ada inputan dari admin sendiri menginputkan data-data gejala, dari data gejala, data penyakit, data solusi dan data rule. Kemudian nanti di sini pasien melakukan login dan untuk melakukan registrasi terdahulu, kemudian data-datanya dikonsultasikan menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya dalam di entity relation diagram, dalam di level 1 ya, di mana di sini ada admin sebagai inputan gejala dari pasien tersebut. Kemudian nanti dari sistem pakar admin ini ya akan memberikan suatu rekomendasi terkait inputan solusi dan memberikan rekomendasi kepada pasien tersebut. Oke, next. Selanjutnya di sini ada IRD terkait yaitu IRD Entity Relationship Diagram. IRD ini digunakan dalam sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit gangguan tidur, di mana di sini terdapat beberapa data ya, data pasien, terus rule, kemudian nanti data konsultasi, dan selanjutnya dari pasien sendiri akan mendapatkan inputan dan hasil rekomendasi dari inputan dari gejala penyakit yang sudah diinputkan melalui aplikasi tersebut. Oke, next. Nah, berikut hasil dari program ya, yang program atau aplikasi pada sistem pakar gangguan tidur. Ini bisa diakses di http://puskesmas-telagadewa.com. Oke. Nah, di sini interface-nya seperti ini, ada beranda dan login. Nanti pada saat ada pasien diharapkan untuk melakukan login terlebih dahulu dan akan diinputkan oleh admin, diregistrasikan oleh admin. Di sini pun bisa kita lakukan simulasi, bisa langsung melakukan simulasi di tombol mulai konsultasi. Nah, kemudian di sini ada data isian ya, data isian pasien yang akan melakukan simulasi terkait gejala penyakitnya, di mana harus mengisikan data, misalkan isi nomor handphone,
Selanjutnya menentukan jenis kelamin, alamat. Oke, di sini langsung tentukan tanggal konsultasi. Ya, lanjutkan. Selanjutnya di sini ada konsultasi, pertanyaan terkait konsultasi ya, dari basis pengetahuan gejala. Di sini ada sekitar 70 pertanyaan yang kita jawab yes dan ya dan tidak. Nah, coba bisa kita simulasikan, kita random aja ya atau tidak. Ini sekitar 70 pertanyaan. Terkait dari basis pengetahuan dari gejala ya, yang dimana nantinya di sini akan diolah dengan rule tertentu. Aplikasi ini dibuat dengan pemrograman PHP dan dengan database MySQL. Nah, di sini secara reportnya akan keluar dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita isikan secara random, yes dan tidak ya. Kemudian sampai bawah di sini langsung ada isian data terkait biodata konsultasi, kemudian gejala yang terpilih ini dari isian yang sudah kita tentukan tadi ya. Selanjutnya dari aplikasi ini akan menghasilkan suatu rekomendasi bahwa penyakit keluaran ya, penyakit terbesar yaitu terkait narkolepsi, terus penyebabnya yaitu narkolepsi atau serangan tidur diduga disebabkan oleh faktor genetik dan gangguan fungsi serta sensitivitas neurotransmitter. Faktor lain penyebab narkolepsi adalah usia, jenis kelamin dan sebagainya. Solusinya di sini olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Dan di sini dari hasil ini kita bisa melakukan konsultasi kembali dan bisa kita lakukan cetak laporan. Cetak laporan nanti bisa kita print dan kita atau CPS menjadi PDF. Oke. Mungkin itu hasil dari penganalisian dari jurnal yang kami terima. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari pemaparan analisa jurnal tersebut. Kami berdua mengaturkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala